Kita tidak setuju dengan kekerasan. Tetap usut orangnya yang telah melakukan kekerasan. Kalau perlu penjarakan. Tetapi hanya karena dia adalah seorang relawan Anies, kemudian jangan sampai ini digiring-giring ke ranah politik. Saya lihat yang proyek 3. Yang satu yang pokoknya pertama kejadiannya itu pertama kan 2 orang nih dihajarnya Pak Haji itu ditinjunya Pak Haji, terus yang perempuan diambilnya benda tajam gitu kan sampai robek ini kan. Kemudian yang laki-laki yang ninju tadi keluar kayaknya dilerai sama yang saksi yang ninju. Tajamnya apa itu? Kalau dilihat di TKP tadi kan bang ada kayak sendok semen. Ketua relawan Anies Baswedan Bukit Tinggi diduga dikeroyok orang tak dikenal di rumahnya. Ya, banyak narasi-narasi yang beredar di sana. Dan pengeroyokan ini dihubungkan dengan politik. Ya, banyak sekali beredar di media sosial. Banyak sekali komenan juga di media sosial yang seolah-olah menggiring. Ya, bahwa ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Kita bisa melihat komentar-komentar mereka. Ya, salah satunya kita lihat sama-sama. Usut tuntas. Begitu risaunya mereka apabila Anies jadi presiden. Ada juga, ya Allah lindungilah orang-orang baik, PKI seperti bangkit kembali. Sudah ketahuan di kubu mana PKI bersarang. PKI bahaya, sudah masuk Sumatera Barat. Hati-hati, bibit-bibit PKI sudah menampakkan diri. Hanya orang-orang yang punya jiwa PKI yang dapat melakukan tindakan biadab. Hanya PKI yang benci orang beriman. PKI mulai beringas. Awas, PKI itu kejam. Kenapa? Kenapa selalu diarahkan ke sana? PKI. Kenapa? PKI sudah nggak ada. PKI sudah dilarang pemerintah melalui undang-undang yang tertulis dengan sangat jelas. PKI dilarang tumbuh di Indonesia. Kenapa? Selalu aja PKI. Kemudian dihubungkan dengan agama. Mereka mengklaim keimanan, mereka mengklaim keislaman. Kemudian PKI lah yang disalahkan, kubu Jokowi lah yang disalahkan, pemerintah lah yang disalahkan. Narasi itu terpola dengan rapi dari dulu sampai dengan sekarang. Ya, usut punya usut. Ya, saya melihat dari beberapa postingan media sosial, ternyata itu ada hubungannya dengan hutang piutang. Ya, jadi pengeroyokan orang tak dikenal tersebut hubungannya dengan hutang piutang pribadi, tidak ada hubungannya dengan politik. Kenapa harus disangkut pautkan? Padahal sudah beredar di media sosial. Kita jadi ingat kasusnya Ratna Sarumpait. Gimana Ratna Sarumpait? Bani-bani Sodron, mereka menggiring seolah-olah pemerintah lah, rezim Jokowi lah ya yang telah melakukan kekerasan terhadap Ratna Sarumpait. Tapi ternyata apa? Pandainya mereka bersandiwara, pandainya mereka mengarang sebuah cerita sehingga terbongkar. Ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai apapun menyimpan bau bangkai, toh akhirnya akan tercium juga. Ya, Bani-Bani Sodron selalu menarasikan keislaman mereka, keimanan mereka, membawa ayat-ayat seolah-olah mereka lah yang paling Islam dan memegang kunci surga.
sehingga dengan gampang mereka memfitnah orang lain, kubu lain, dengan PKI, oligarki, anti agama, anti ulama. Itulah narasi yang kalian buat. Sampai kapan semuanya akan terjadi? Saya membaca postingan dari CNN, ya. Polresta Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan terhadap Ketua Relawan Bakal Capres Anies Baswedan, Idris Sanur. Pengeroyokan diduga terkait permasalahan utang piutang. Ya, permasalahan utang piutang jangan dibawa-bawa, diseret-seret ke jalur politik. Ya. Kasus pengeroyokan tersebut dilaporkan ke polisi oleh istri Idris, Yusmina. Tempat kejadian pengeroyokan itu adalah di rumah korban yang beralamat di Kelurahan Birugo, Kecamatan ABTB, Kota Bukit Tinggi. Untuk sementara, kasus ini diduga tidak ada kaitannya dengan masalah politik, meskipun korban merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan. Saya kutip dari CNN, bukan media ecek-ecek ya. Itu cukup parah Bang, walaupun disebut tadi luka luar, tapi kita lihat kan itu beliau tidak bisa beraktivitas, jadi bibir tidak bisa bicara, ditutup gitu kan. Seolah-olah ini yang membuat, kan lawan ini butuh bicara, nah, apalagi ketua. Nah, sekarang ke situ bicara tidak bisa. Kemudian saya baca lagi dari Republika.co.id. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Fetrizal mengatakan motif pengeroyokan Ketua Relawan Anies Baswedan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Fetrizal menyebut Idris mengalami pengeroyokan karena urusan utang piutang. Makanya Pak, kalau punya utang segera dibayar, ya, biar tidak ada kekerasan. Ya, kita tidak setuju dengan kekerasan. Tetap usut orangnya yang telah melakukan kekerasan, kalau perlu penjarakan. Tetapi ya, hanya karena dia adalah seorang relawan Anies, kemudian jangan sampai ini digiring-giring ke ranah politik. Ya, karena banyak kasusnya dulu. Seperti Ratna Sarumpait itu contohnya. Digebukin, ternyata bukan urusan politik, dibawa-bawa ke ranah politik, ternyata operasi plastik. Kacau kan? Kemudian ini saya baca lagi ya. Ini dari FIFA.go.id. Ketua Relawan Anies Baswedan di Bukit Tinggi, Idris Sanur, dikeroyok oleh sejumlah orang yang menyebabkan korban mesti dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus pengeroyokan dan menangkap para pelaku. Kemudian polisi mengatakan untuk sementara kasus ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik, meskipun korban merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Relawan Rumah Gadang Anies Baswedan. Ya, teman-teman, itu jangan sampai masalah ini digiring-giring kemana-mana. Jangan sampai yang di bawah ini menjadi kacau, yang di bawah menjadi gelut sendiri, menjadi perang sendiri di media sosial. PKI lah, rezim lah, ya. Jangan sampai. Kita harus berpikir cerdas, cross check dulu, tabayun dulu, ya, simak beritanya, kemudian cek kebenarannya. Jangan langsung melontarkan ke media sosial, kalian menyalahkan orang lain, menyalahkan kubu lain. Ya, inilah yang membuat kita kacau. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.